Ini kepotong ya. Baru baru pada record. Ah, ini kok nggak bisa? Mana Yudhistira? Ini kenapa nggak bisa? Hmm, bentar. Itu tanda serunya nggak ketulis Yudhistira di baris 11. Selesai tanda seru ya. Banyak murid itu ada titik duanya. Oh, Sama itu mending copy paste tuh. Makanya Kadot bilang tadi copy paste. Cuma teksnya doang yang typo itu Yudhistira. Baris 4 sama baris 5 tuh. yang mana Kak? Yang salah 4, 5, Bentar, bentar. 8, 11. Apa yang salah? Apa yang salah? Tulisannya Yudhistira copy paste nggak? Enggak. Enggak, nah iya jadinya beda. Ditulis gimana? Di space ini. Itu ada berapa Di underscore-nya? copy aja Kak. Iya, copy aja ya. Satu. Oke, oke. Hmm. Oke, makasih Kak. Oke, Yudhistira. Yang lain ada yang belum? Kak, ini kok belum mau dicentang ya? Mana Faliza? Baris 4 sama baris 5 itu underscore-nya ada berapa? Copy paste nggak Faliza? Dari soal copy paste ya. Nggak bisa Faliza, masih beda. Copy paste aja Faliza. Ya, Kan gampang ya. Lanjut lagi. Sip, udah semua ya? Mantap. Oke, Kadot akan kirim aja ke chat yang terakhir ini. Sebelum kita lanjut ke sesi 2, kita akan ambil break time dulu ya. So, yang pengen kamar mandi, pengen minum selama 5 menit, boleh ya? 5 menit waktunya akan dimulai dari sekarang. Oke, selamat beristirahat semuanya.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Halo, ini Friska? Atau masih istirahat ya? Enggak. Udah lanjut. Sorry ya. Udah beres semuanya? Ya kak, oke. Sip, kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi untuk yang bagian berikutnya adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Maksudnya gimana tuh fungsi mengembalikan nilai? Nah, misal kalian pengen manggil fungsi. Terus fungsinya itu hasilnya bisa disimpan dalam variabel. Nah, contoh ada fungsi nilai rata-rata ya. Berarti kalian tinggal bikin fungsi rata-rata nilai, suruh masukin ada counternya ya. Gitu. Nah, ntar di dalam loopingnya kalian tinggal tambahin aja nih ya si counternya tadi. Nah, misal kalian pengen
ngerubah yang asalnya kalian cuma print doang, jumlah bagi total, pengen dirubah jadi variabel, yaitu jumlah bagi total gitu. Jadi simpan dalam variabel rata-rata. Nah, menurut kalian ini bisa jalan atau enggak, guys? Iya, udah selesai, Hafiza. Nggak bisa ya, ini nggak bisa jalan, guys. Rata-rata is not defined. Nah, kenapa gitu? Karena ada namanya variabel lokal dan global, ya. Jadi kalau kalian ngebikin variabel di dalam fungsi, ya, yaitu yang ada spasinya ke dalam, menjorok ke dalam, itu artinya lokal. Kalian nggak bisa panggil variabel tersebut di luar fungsinya. Nah, itu nanti jadi is not defined gitu. Nah, ntar gimana berarti caranya biar dia bisa dipakai ya? Biar bisa dipakai di luar fungsi, pakai return. Oke, jadi operator return ini ngebuat variabel lokal jadi variabel global, gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya jadi kalian bisa menyimpan atau memanggil variabel rata-ratanya di luar fungsinya tadi. Oke, sip. Itu aja guys. Ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, nanti kalian tinggal klik yang nomor 2 aja. Nah, ini pilih nomor 1 yang mana ya? Nomor 2 ngetik, 3 baru mulai ngoding. Oke, sip. Silahkan boleh langsung di share screen semuanya guys. Ya, Akhtar. Oke, thank you. Diganti ya latihannya ya. Kita mau mengerjakan yang nomor 2, pusat otomasi 2 ya. Oke, coba baca dulu sendiri. Ntar kalau bingung lihat punya kadang. Faliza dan Mazaya. Oh, Mazaya. Masalah. Faliza boleh share screen. Sudah ya. Sip. Kita lanjutin lagi. Faliza tadi udah baca soal belum ya? Minta tolong dibacain Faliza yang nomor 3 ya. Ya, Pak. Coba. Murid diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling tidak 40 poin di ujian akhir bahasa Inggris mereka. Program meminta banyaknya pendaftar untuk setiap orang meminta nama mereka dan hasil tes mereka dan mencetak jika murid diperbolehkan untuk berpartisipasi, true atau false. Program seharusnya bekerja seperti di gambar. Thank you Faliza. Nah, berarti dia ngasih tahu apakah dia lolos atau enggak gitu ya. Sederhana ya programnya. Nah, dilihat nih yang mana bagian yang masih salah katanya guys. Pertama, baris 1 ya. Baris 1
Jadi harusnya ada def-nya ya. Terus kasih titik 2, baris 2 kasih sama dengan ya. Paling tidak 80 poin artinya. Berat, Pak. Oh, sorry, masih di mute. Nah, tadi thank you ya Faliza. Nah, jadi yang baris 1 nih yang salah ya. Baris 2 kan di soal mintanya paling tidak 80 poin ya. Nih, paling tidak 80 poin. Berarti tandanya lebih gede dari sama dengan 80 gitu. Ntar yang else ini kita hapus saja spasinya sama, dan ini tinggal lihat ya, ini kan cek tes nama fungsinya, berarti hapus T-nya dan ada skornya. Kita coba jalanin misalnya satu aja, masukkan namanya Udin 100 nih. Nah, dia lulus ya, diterima kita. Oke, coba bisa langsung dibuat ya guys. Ingat di inputnya satu aja ya. Kalau misalnya banyak nanti 100 kali kalian harus inputnya guys. Jadi pas disuruh tanyain ada berapa, satu aja. Sudah semua ya yang nomor 3 ya. Oke, Kak Daud akan coba drop aja nomor 3. Belum kak. Oh, belum. Ini ada yang salah, tapi apa? Itu cek tes. Tadi baru Kak Daud bilang. Kita buatnya Oh iya, ini. KKBT. Heeh, Oke. sip. Sudah ya. Kak Daud coba drop di chat untuk jawaban nomor 3. Nah, berarti yang berikutnya ada Hafiz ya. Hafiz boleh minta tolong bacain yang nomor 4. Program telah memiliki fungsi ambil kelas yang menerima preferensi dan mengembalikan mata pelajaran. Masukkan bagian utama dengan input banyaknya murid yang membutuhkan rekomendasi kelas. Tanyakan semua murid untuk preferensi dan cetaklah mata pelajaran sebagai respons. Saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi. Jika ya, cetaklah pesan tambahan. Peringatan kelas diadakan pada malam hari. Program seharusnya bekerja seperti digambar.
Thank you, Hafiz. Nah, berarti tadi yang Hafiz bilang kita mau rekomendasiin kursus ya. Semuanya tolong dilihat dulu sebelum kita mulai ngoding. Bentar. Bentar ya. Nah, ini dia. Berarti kita tinggal lihat ya, nih sebelum kita mulai benerin apapun, mulai ngoding tambahin. Nah, kita perlu benerin dulu yang S sejarah rumah kuno ini jadi S-nya kapital ya. Terus bola voli ini ya, tanda petiknya satu aja, guys. Oke. Udah paling itu aja. Ya. Sip ini berarti kalian tinggal suruh input aja. Kayak gini ya. Nah, berarti kita buat kayak di gambar. Banyak. Coba diganti dulu yang sejarah rumah kunonya ya, biar nggak ada nanti yang nggak bisa lagi nih. Nanti biar nggak lupa. Coba diganti dulu. Nah, ini tinggal panggil aja banyaknya ada berapa gitu ya. Terus habis itu kita tinggal suruh masukin keinginannya dia ya. Dia pengen masukin apa nih keinginannya ya. Dan keinginan Anda titik 2, kemudian habis itu tinggal kita panggil ya. Kelas sama dengan ambil kelas dari keinginannya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya keinginan kalian mau apa? Olahraga ya dapatnya rekomendasi bola voli gitu. Ya. Nah, tinggal di print rekomendasi aja kayak gambar. Titik 2 panggil si hasil dari fungsinya ya, yaitu kelas. Nah, ini tinggal kita kasih ya. If kelasnya itu sama dengan astronomi, titik 2 astronomi ya. Nah, kita akan ngasih dia peringatan ya, kayak yang tadi Hafiz baca. Berarti kita tinggal print aja di paling bawah, print. Nih, peringatan kelas diadakan malam hari. Copy paste aja ya, guys. Nah, pada kalian checklist, banyak muridnya misal 1, masukkan keinginannya. Misalnya dia pengen sains, berarti dapat astronomi. Gitu ya. Oke, coba bisa langsung dibuat. Mau nanya, kalau itu fungsi -1 itu buat apa ya, Kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi -1 ini artinya apa? Kalian masih ingat pakai fungsi find ya? Jadi kalau misalnya kalian menemukan kata olahraga dari sebuah teks ya, berarti kan hasilnya sama dengan ya berapa, bukan -1 ya. Nah, ini -1 di sini kita pakai buat ngasih tahu. Oh, kalau misalnya ada kata sains dimanapun lokasinya, misalnya hello sains, dia nanti tetap dapat astronomi. Ya, jadi itu penggunaan -1 tadi. Ya, ada hubungannya, dilihat depannya ya. Dia menggunakan fungsi find tadi. Kayak intinya kalau yang kalian input ada kata sains, ada kata olahraga, dapatnya bola voli, dapatnya astronomi gitu. Oke? Oke, makasih, Kak. Oke, Akhtar.
Sudahkah berhasil semuanya? Nggak bisa di checklist, Kak. Nggak bisa di checklist. Punya siapa tadi yang bilang ya? Hafizah. Hafizah. Mana Hafizah? Oke, sejarah rumah kunonya udah. Masukkan keinginan Andanya udah, oke. Rekomendasinya titik 2 ya, baris 16 Hafizah. Rekomendasi titik 2. Mazaya sudah bisa, Raffi sudah bisa. Oke, ini Kak Daud akan coba drop aja di chat ya guys ya. Nah, belum Kak. Oke. Kak Mazaya nggak share screen jadi Kak Daud susah lihatnya. Udah baris berapa Mazaya? Oke, Kak Daud akan drop aja di chat ya. Mazaya dan juga Raffi kalau belum. Nih, biar kita bisa bahas yang terakhir nomor 51. Nah, Yudhistira tolong baca yang nomor 5 ya. Nomor 5, oke, bentar. Program harus meminta banyaknya murid, lalu untuk setiap murid minta nilai mereka pada ujian akhir, dan sebagai respon mencetak jika mereka diterima, true atau false, ke perkemahan musim panas. Kamu harus mendapat nilai di atas 50. Untuk murid yang sudah diterima buku untuk ekstrakurikuler membaca harus dicetak. Ayo membaca. Ini adalah beberapa pilihan bagus. The Catcher in the Rye, The Great Gatsby, Gone in the Wind. Implementasi proses penerimaan sebagai fungsi, format semuanya seperti pada gambar. Oke, thank you ya Yudhistira. Nah, berarti kita tinggal buat aja fungsi def ya, is underscore camp ya. Nah, ini kalian punya pakai parameter nilai ya, buat kita cari tahu nih apakah dia itu lebih gede atau enggak dari 50 ya. Kalau misalnya iya, berarti dia tinggal di return true aja ya guys. Gitu. Otherwise dia akan di return false. Oke, nah kemudian kita tinggal suruh kayak di gambar tadi yang Yudhistira baca ya, berarti banyak sama dengan int input, banyak murid, kemudian habis itu kita tinggal looping aja for I in range dari si banyaknya tadi gitu ya. Kalian tinggal suruh masukin deh nilainya tadi ya, nilainya ini berarti yang baru lagi int input ya. Lihat masukkan nilai k-nya 2.2 jangan lupa. Habis itu kita tinggal buat yang berikutnya adalah hasil dari variabelnya. Has itu sama dengan panggil dari si variabel ya, atau ini has itu hasil ya, itu sama dengan iscam, kita panggil aja si nilainya, masukin ke dalam si parameternya. Nah, kita tinggal kasih tahu apakah dia diterima atau enggak.
Nah, kemudian kalau misalnya dia enggak diterima, berarti if hasil sama dengan false. Nah, ini Kadot coba anjurin kalian pakai copy paste aja ya, guys. Nih, kalian copy paste yang teks ini. Gampang ya, klik kanan copy, lalu tinggal di print, klik kanan paste. Oke. Udah guys, jadi kayak gitu. Terus udah sih, ini udah bisa dicek ya. Jadi kalau misalnya masukin muridnya 1, nilainya 100. Oh, sorry. 100. Nah, dia diterima ya. Tapi kalau misalnya dia nggak diterima, misalnya 20 nilainya, dia dikasih tahu suruh baca. Oke, sip, coba dibuat ya. Oke, Kadot akan coba drop aja di chat ya. Baik, yang belum nih. Dari kalian ada yang punya pertanyaan dulu kah? Kadot hapus chatnya ya, biar nanti kalian gampang lihatnya. Nah, itu ya. Yang Kadot kirim di chat, ada yang punya pertanyaan dulu? Jadi intinya kita udah belajar bikin fungsi ya. Tujuannya untuk apa kita bikin fungsi ini sih kak? Biar nanti pas kalian pengen pakai lagi ya, kalian nggak perlu copy paste. Oke, kalian tinggal panggil namanya aja ya. Jadi dia lebih ringkas lagi codingannya kalian. Oke, kayak gitu ya konsepnya fungsi. Sip, kalau belum ada pertanyaan, kalian akan matiin share screen-nya dan kita akan coba tutup aja kelas di siang hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye bye Atar, Alarik, Hafiza, Mazaya, Faliza, Hafiz dan Raffi. Selamat siang, happy weekend guys. Ya, masih Kak. Terima kasih ya.
Bye.